Panji Gumilang diduga juga melakukan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan belum ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka karena diperlukan pengembangan lebih lanjut termasuk kemungkinan keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Pemilik Pondok Pesantren Al Zaitun Panji Gumilang tak hanya terseret kasus dugaan penodaan agama, melainkan juga dugaan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Dugaan pencucian uang Panji Gumilang diungkapkan Menko Polhukam Mahfud MD setelah pihaknya membekukan 145 dari 367 rekening yang diduga terkait dengan dugaan TPPU. Mahfud mengatakan saat ini dugaan pencucian uang Panji Gumilang sudah dalam proses penyidikan kepolisian. Namun belum ditetapkannya Panji Gumilang sebagai tersangka dikarenakan masih perlu pengembangan lebih lanjut termasuk kemungkinan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus ini. Kami menunggu resmi Panji Gumilang itu dijadikan tersangka. Ini kasusnya kan masih penyidikan. Penyidikan itu artinya kasusnya sudah ada, jelas ada tindak pidana yang sudah ada. Cuma pelakunya belum ditetapkan karena mungkin ada macam-macam. Mungkin ada melibatkan orang lain yang juga kemudian juga tersangka pelaku dan seterusnya. Nah ini, tapi Pak, uangnya itu Al-Zaitun itu punya 367 rekening bank. 256 itu atas nama pribadi Panji Gumilang. Nah itu kami angkat menjadi tindak pidana pencucian uang. Sementara itu, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengaku telah merampungkan laporan penyelidikan terhadap transaksi keuangan dari 256 rekening milik Panji Gumilang dan telah diserahkan ke penyidik Barreskrim. PPATK mensinyalir ada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan Panji Gumilang dengan total transaksi mencapai 15 triliun rupiah. PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, sudah menyampaikan hasil analisis terkait dengan kasus PG kepada penyidik. Seperti kita ketahui, tugas dan kewenangan dari PPATK adalah melakukan analisis, kemudian hasil analisis yang dilakukan tadi, bila terindikasi tindak pidana pencucian uang, maka disampaikan kepada penyidik. Mengetahui dicurigai terjadi tindak pidana pencucian uang, Panji Gumilang mengajak para santrinya untuk bersabar dengan pemblokiran rekening yang dilakukan oleh pemerintah. Panji yakin negara akan mengembalikan. Untuk mendidik kok diblokir? Pikiran yang sehat itu mesti pelan-pelan diumumkan oleh lembaga yang mestinya melindungi. Saudara jangan takut, saya bertanggung jawab. Jangan pernah takut. Kalian bisa makan. Saya punya cara. Apa caranya? Gampang. Seorang pendidik itu nggak harus arogan. Mas, ngono ya ngono, ning ojo ngono. Blokir ya blokir, ya mbok ora suwe-suwe. Buka neh Thomas. Kalau tidak ngerti bahasa Jawa, begitu ya begitu, tapi jangan lama-lama. Di sini menunggu. Tim Liputan Metro TV.